Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello guys, saya masih Haji Manajer Juli sini, Nyak Kleo, Sarjana Teknik. Hari ini saya berada di Nangglo, Aceh Darussalam, yang lebih tepatnya adalah Banda Aceh. Saya di sini datang spesial guys. Saya mau mungkin sedikit, mau mengangkat sedikit sejarah tentang bagaimana perjanjian damai waktu dahulu terjadi. Karena kebetulan guys, di Banda Aceh ini masih ada menetap tokoh daripada perjanjian damai tersebut, yaitu Bapak Muhammad Nur Juli, Bapak Haji Muhammad Nur Juli. Ya, saya mau berdiskusi ringan dengan beliau, menanya arah langkah dan tujuan bagaimana waktu dahulu beliau mengkonsep perjanjian tersebut, dan sampai bagaimana bargainingnya terhadap pemerintah Republik Indonesia yang nanti akan guys and geyser melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh beliau. Saksikan nanti setelah yang satu ini. Tentang corona apa semua segala macam. Kalian luar aja. Guys and geyser, Tadi saya udah opening dari hotel, dan sekarang saya sudah ketemu sama yang akan kita cari guys, yaitu om saya sendiri guys, Haji Muhammad Nur Juli. Nah, beliau ini adalah tokoh dari perjanjian damai Helsinki, salah satu tokoh tersebut. Nah, untuk itu ayo guys kita dengar apa sih sebenarnya resep-resep perjanjian damai itu, dan bagaimana sih sebenarnya mekanisme teknis, dan yang paling penting adalah kita gali dulu asal muasalnya om saya ini berada di dalam lingkaran itu. Oke guys, assalamualaikum om, sehat om? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi om, ini saya ingin bertanya dulu sama om, apa sih yang menyebabkan om ini berada dalam lingkaran itu pertama kali? Nah, sebelum kita nanti ke flashback ke belakang, cerita bagaimana om dulu merantau ke pusat sehingga masyarakat sana mendengar langsung guys. Ya om. Ya, lingkaran apa maksudnya? Coba dijelaskan dulu lingkaran. Ya, lingkaran tokoh daripada perjanjian damai. Ah, perjanjian damai. Wah, perjanjian damai antara Aceh dengan Republik Indonesia. Oke. Ya, kalau ada damai berarti ada konflik kan. Betul. Nah, konflik yang pertama sekali kalau menurut banyak di Aceh itu konflik apa? Yang pertama sekali. Pertama sekali ya perang. Nah, di mana? Di Perang dengan siapa? dengan pemerintah Indonesia. Sebelum itu Belanda. itu Jepang sama Belanda. Jepang dan Perang. Belanda. Nah, perang dengan Belanda itu tahun berapa tahun kan? Itu bisa dilihat dalam sejarah. Nah, jadi ketika itu ya kita pendekkan itu semua bisa dibaca dalam sejarah ya. Ketika perang dengan Belanda, Aceh itu hanya satu-satunya yang diambil oleh Belanda dari keseluruhan perang kolonial Belanda
dengan mendeklarasi perang. Kalau yang lain dia datang diambil. Di Jawa dia datang diambil. Tetapi Aceh tidak bisa karena Aceh adalah sebuah negara yang berdaulat. Waktu itu boleh dikatakan superpower. Ya, waktu itu Jerman belum ada, Austro-Hungary, ya. Prancis, sudah itu Turki, sudah itu ada Amerika, ya, dan Britania Raya. Itu superpower itu. Dan Aceh itu menguasai ini dari seluruh Pulau Sumatera sampai ke yang sekarang Malaysia, ya. Nah, dia hegemoninya. Jadi ketika Belanda datang, kita pendekkan sejarah cerita, dia mau kebebasan melalui Selat Melaka. Nah, waktu itu Selat Melaka kan dikontrol oleh Aceh. Dan Aceh ini punya perjanjian damai dengan Inggris, dengan sebelum Queen Victoria malah. Oh. Jadi musuh Aceh adalah musuh Inggris, Britania Raya, musuh Britania Raya, musuh Aceh. Jadi kalau Belanda mau mencaplok itu dia harus lawan Inggris dulu. Nah, tapi Inggris sudah mulai punya interest di situ. Ya, akhirnya ditukarlah, kita pendekkan sejarah. Itu Treaty of London menentukan bahwa Inggris melepaskan Bangka dan Belitung. Ya, akhirnya makanya Bangka Belitung itu akhirnya jatuh ke Belanda dan Jawa, dan diberi hak untuk Aceh. Dari situlah, ya, Asal muasal. Ya, jadi terjadilah dipendekkan cerita perang dengan Belanda, ya. Tahun 45 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yeah. Nah, ini jangan salah, Aceh waktu itu belum menjadi bagian dari Republik Indonesia, dia masih perang dengan Belanda. Oh, ketika Indonesia merdeka. Indonesia menyatakan, dan yang merdeka tahun 45 itu Republik Indonesia. Republik Indonesia waktu itu adalah Jawa dan Madura. Nah, menjadi bagian daripada Republik Indonesia Serikat, RIS. Nah, RIS itu di situ ada negara Pasundan, ada negara Sumatera Timur, ada Sumatera Timur, Medan ini itu kan RIS. Sedangkan RI itu adalah Jawa dan Madura. Jadi RI menjadi bagian daripada RIS. Nah, Aceh ini tidak menjadi bagian daripada RIS, tidak juga RI, karena dia masih berperang dengan Belanda. Nah, tahun 49, ya, tahun 49 atas tekanan Amerika setelah Perang Dunia Kedua, Belanda melakukan penyerahan kedaulatan di Den Haag. Nah, di Belanda tanda tangani perjanjian penyerahan kedaulatan, di mana dimasukkan juga Aceh ke dalamnya. Jadi bagaimana Belanda menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Republik Indonesia Serikat tanpa konsultasi dengan Aceh, tanpa diwakili Aceh di sana, karena kita secara resmi masih perang dengan Belanda. Berarti itu pada waktu agresi militer setelah agresi kedua tahun 48. Renville apa semua Desember 49 Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS, ya. Sedangkan Aceh bukan dari RIS. Nah, bagaimana Aceh sampai jadi bagian dari Indonesia? Karena waktu itu ketika Jogja sudah direbut kembali oleh Belanda. Jakarta sudah direbut kembali, Jogja sudah direbut kembali. Soekarno dibuang ke Birun, bukan ke Birun, ke Blitar, Bangka Belitung ke Sumatera Selatan mana ini di Palembang, Lampung, Bangka Belitung, ya. Dan Hatta dibuang ke Digul, ya. Jadi kata Belanda, Indonesia itu tidak ada lagi, presidennya sudah ditangkap, wakil presiden ditangkap. Terus kata Aceh tidak. Safruddin Prawira Negara, Perdana Menteri, sudah lari ke Aceh. Dia bicara di radio Rimbaraya di Ronga-Ronga, ya, yang bikin Kolonel Susuk, dia punya kakek sepupu. Ya. Inilah Radio Republik Indonesia disiarkan di wilayah berdaulat di Aceh. Itu Radio Republik Indonesia yang pertama.
siaran itu didengar di Pulau Pinang oleh Konsul Jenderal Mesir. Bilang di PBB, Aceh masih wujud, Perdana Menterinya di Aceh. Nah makanya Soekarno bilang Aceh itu modal Republik, modalnya itulah. Ya. Oke, nah maka dari situ, kemudian lagi Jepang itu tidak pernah menjajah Aceh. Jepang diundang masuk Aceh. Diundang masuk Aceh untuk mengeluarkan Belanda. Tetapi setelah dia masuk, melebihi daripada Belanda. Jadi sebetulnya dia itu Kesempatan lah. penyerangan perma itu. Om masih ingat waktu Om itu sudah ingat kalau baca buku ya, bahwa ada spy Jepang di Biren itu di toko Sakura di Jalan Rome. Itu kalau baca itu ada. Masih ingat. Nah jadi itulah. Maka di situ terjadi sesuatu apa. Tapi itu tidak menjadi perkara besar karena Aceh sudah bagian daripada Republik Indonesia. Kita sudah sama-sama mendirikan Republik Indonesia. Tetapi sayangnya dalam pelaksanaannya, ya tahulah kan, Aceh itu jadi lahan Bisnis. seperti lahan ya kolonialisme baru ya. Tanda kutip bisnis. Nah, jadi itulah makanya terjadilah konflik baru dan sekarang bukan lagi dengan Jepang, bukan lagi dengan Belanda, tapi dengan Republik Indonesia. Itu asal dipendekkan ya, tapi itu semua bagusnya karena cerita Om ini melompat-lompat, cerita kakek melompat-lompat, baca. Ya. Termasuk ini yang directly link to you. Kenapa Sabang Merauke ada gerakan Sabang Merauke? Kenapa? Nah, itu directly link to you. Tahu kan? Iya. Di ITI juga. Om Boyke, ya. Iya. Nah, jadi itu semua itu bersama begini itu. Berkaitan Nah, semua. sekarang masalah baru, umpamanya bukan masalah besar, tapi masalah juga masalah perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh. Baru-baru ini kan makanya kita nggak mau musyawarah, nggak mau berunding, selesaikan baik-baik. Dikatakan dalam MOU bahwa peta Aceh itu adalah berdasarkan Juli 56. Nah orang bilang oh nggak ada dokumen bulan Juli 56 mana perbatasan, kan kita tahu tahun 56 perbatasan Aceh di mana. Kenapa 56? Karena 56 Deli, Serdang, Langkat itu masuk Aceh. Itu wilayah otonomi daripada Aceh. Jadi yang otonomi itu bukan Acehnya otonomi, Deli, Serdang, Langkat itu wilayah otonomi Aceh. Dia berdiri sendiri tetapi dalam Aceh. Kenapa begitu? Karena itulah peta terakhir Aceh ketika mula-mula kan Soekarno menjadikan Aceh itu jadi kabupaten daripada Sumatera Utara. Terjadi pemberontakan Darul Mara. Akhirnya kan damai, otonomi, kasih otonomi khusus kan. Itulah di Langkat di Serdang. Langkah itu dari perjanjian Lamte, termasuk Langkat di Serdang. Perjanjian Lamte namanya. Perjanjian Lamte di sini ya. Perjanjian Lamte itu memberikan kepada Aceh otonomi dalam bidang pendidikan, otonomi dalam bidang kebudayaan dan otonomi dalam bidang agama. Hanya itu. Ekonomi juga tidak, itu pun tidak dilaksanakan. Nah, jadi bertubi-tubi. Nah, itulah konfliknya. Jadi kita bilang ada damai karena ada konflik. Nah, sekarang kita sudah damai. Itu semua sudah diselesaikan di Helsinki. Ya. Nah, Helsinki ini adalah nama saja itu di internasional ya. Perjanjian internasional yang ketika mula-mula berunding itu sama. Indonesia dengan RI itu sama. Equal ya. Setelah diteken, Aceh turun satu langkah menjadi bagian daripada NKRI. Nah, itu Helsinki ya. Tapi turun selangkah itu, turun ke bawah, di bawah RI, menerima bahwa NKRI itu adalah Aceh adalah bagian NKRI. Itu bukan gratis. Ada bargaining ya? ijab kabulnya, ada tukarannya apa? Ya Aceh meninggalkan perjuangan kemerdekaannya. Oke, kita nggak merdeka. Tetapi bayarannya apa? Itu yang adalah MOU.